nanti terjadi gerhana mendek. Lalu Rasulullah justru mengajarkan kepada kita adalah tentang menyikapi sebuah gerhana. Menyikapi sebuah gerhana adalah dengan sholat. Adapun mengenai proses terjadi gerhana adalah termasuk umur dunia. Nah, yang tidak boleh prediksi para ahli meteorologi dan geofisika, ahli astronomi, pada boleh terjadi tanggal sekian, jam sekian, di daerah sekian yang terjadi gerhana total selama sekian menit. Boleh tahu melalui rangkaian teori-teori siwak ke depan, merupakan selakunya ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para tokoh-tokoh pendahulu. Lalu para tokoh pendahulu mengajarkan kepada generasi berikutnya. Lalu Rasulullah tidak ajaran, si ajaranlah berbeda akan menyikapi gerhana. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, haddatsana Amr bin Aun, telah bercerita kepada kami oleh Amr bin Aun. Qala haddatsana Khalid, telah bercerita kepada kami oleh Khalid, an Yunus daripada Yunus, al-Hasan daripada Hasan, al-Abi Bakr daripada Bakrah. Qala kunna inda Rasulullah SAW, adalah kami di sisi Rasulullah SAW. Pangkasapati syamsu, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi. Faqaman Nabi SAW, maka berdirilah Nabi SAW. Yajurru rida'ahu, yajurru, dia menjulurkan akan selendang hatta dakhala al-masjidah, sehingga dia masuk masjid. Padahal mereka juga masuk bersamanya. Fasalla bina raka'ataini, maka dia sholat bersama kami 2 rakaat. Hatta injalatis syamsu, sehingga terbit lagi matahari setelah gerhana itu. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara, sungguhnya matahari dan bulan, la yang kasifani, tidaklah kedua-duanya gerhana, limauti ahadin, karena kematian seorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kalian menyaksikan akan gerhana matahari dan bulan itu, fasallu, maka sholatlah kalian, wada'u, dan berdoalah kalian, hatta yang kasyifa ma bikum, sehingga terbuka apa yang ada dengan kalian. Jadi selama terjadi proses gerhana selama sunatan terus sholat sampai selesai. Kembali ke saat yang gerhana lain kan, bulan Juli, pentinglah 2017, 18 Juli 18. Jadi kan terjadi gerhana. Kemudian gerhana itu terjadi memang sangat unik, terjadi Sabtu, kalau terjadi malam Sabtu. Kemudian malam Ahad waktu terjadi di Indur terjadi. Kemudian Senin Mudi terjadi di Indur susulan. Dari waktu dengan jam 2 malam sampai jam 7 ngelemat masih gerhana, masih terjadi gerhana. Yang pulang sembahyang sudah gerhana 10 kali di rumah tutup. Waktu ini 10 kali sekali gerhana, 2 kali pribadi, kemudian sekali kerja pada satu. Kali belum satu kok terjadi lagi. Kemudian di Agustus terus terjadi guncangan tahun 2018, guncangan gempa besar-besaran mengguncang Lombok lah. Kemudian paling parah adalah KLU, kemudian Lombok Barat, bagian utara. Jadi adalah memang isyarat apabila terjadi gerhana, kadang-kadang diiringi dia isi terjadi gelombang pasang, ombak belik, tsunami. Kemudian terjadi gempa.
Ialah sebabnya anti kesunatan melaksanakan salat sunat gerhana adalah untuk memohon antinanya sampai terjadi akibatnya isi lebih parah dan membahayakan. Bayangkan sih, bayangkan yang nonton waktu kapal boleh terjadi. Ini arah baik terus digeranin spekar sini masjid kabatur kepada salat sunat gerhana dilarang. Pemerintah pun tidak menghimbau untuk salat sunat gerhana. Memang selesai terjadi gempa bumi itu, mungkin sikap terbalik menyikapi gempa bumi hanya pindah kemah relokasi. Salat, naya deh salat si proposanya si Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau ia terlaksana salat ikhfa. Untuk apa? Untuk mengantisipasi akibat buruk daripada bencana alam. Salat sunat ikhfa. Jadi salat sunatnya adalah untuk mengantisipasi setelah kita melakukan salat sunat gerhana, sehingga memang banyak akibat-akibat isi berbahaya bagi manusia dengan sebab terjadinya bencana-bencana alam. Nah, kemudian memang lain sering marantan Danau Toba, lain gunung Danau Toba, Gunung Toba lain. Lalu terjadilah lahar letusan sampai akah-akahnya kerembotan gunung gara-gara karena memang lahar, sehingga luas Danau Toba ini seluas Jabodetabek, dalamnya sangat dalam. Kalau asalnya lagi gunung Toba terjadi sekitar 7.000 tahun. 7.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berarti dalam 7.000 tahun sebelum Nabi Isa boleh jadi sebelum turun Nabi Adam. Nabi Adam ini turun di Jilo Jumat. Nabi Adam turun di Pak Bumi di Jilo Jumat jam 12 menit. Jam 12 menit terjadi. Nah, yang tidak sebut bahwa ukuran waktu terjadi hari kiamat dengan turun hujan Nabi Adam di Pak Bumi adalah mara ukuran antara asar maghrib. Coba kayaknya misalnya jam 6 lah, jam 6 terjadi maghrib. Kemudian asar jam 12 menit. Kira-kira jarak asar depan maghrib kira-kira berapa menit? Berapa menit? 2 jam kan 120 menit. Kemudian lamun sejam kurangi 12 menit berarti 48 menit. Berarti jarak antara waktu asar cimpal kelep nejelu lamun pas jam 6 adalah 168 menit. 168 menit. Jadi ukurannya rotasi waktu, durasi waktu hari kiamat anti terjadi hari kiamat adalah jarak antara asar dan maghrib. Semarak ukuran turunan Nabi Adam dengan bumi, apa yang sudah di bumi. Rotasi waktu isi 168 menit nih. Ya, untuk kalian si para ahli matematika, fisika, marifat, sehingga arah keluhan pertama 168 nya adalah ternyata adalah posisi huruf daripada ahad. Alif itu kan 1, ha huruf 6, dal adalah huruf 8, 168. Ahadnya lah yang poros daripada segala sesuatu. Kemudian bismillah adalah 102, sedangkan Allah adalah 66, jadi 168 maksudnya. Waktu luas 168 berarti
durasi waktu dengan turun Nabi Adam sampai terjadi hari kiamat, mara ukuran rotasi waktu antara jam 12 menit sampai maghrib ialah 168 menit. Jadi durasi waktu semacam ini aja dengan tahu. Ahli matematika fisika terus jadi ahli wanita. Jadi ternyata pelaku beriang keserasian yang parang bahwa bumi ini adalah merupakan poros dari alam semesta. Poros alam semesta ini adalah bumi. Bahkan para ahli astronomi barat selama 1400 tahun berlaku teori ini, si mengatakan bahwa pusat daripada alam semesta adalah bumi. Dan ahli marifat matematikanya ia isi meneliti kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada jadi ini hanya sekedar teori-teori matematika dan fisika doang. Aku diperkuat oleh dalil-dalil Al-Quran. Wasyamsu tajri fi mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjanil qadim. Wal arda madadna wa alqaina fiha rawasiya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa bumi itulah yang dikelilingi oleh alam semesta. Yang dielmina bumi ini adalah kekecatan khalifah siaran manusia. Coba peneliti barat misalnya dengan satelit, mungkin menara planet isi beriang penghuni. Di menara planet beriang penghuni sekian miliar banyak planet, sekian miliar banyak galaksi. Jadi selaputnya berporos alam semesta adalah bumi. Dan menurut para ahli barat isi meneliti selama 1400 tahun sampai lahirlah teori baru isi mengatakan bumi mengelilingi matahari. Sementara marifat 168 ini tetap mengatakan bumi ini poros. Biar yang tahu, maka penduduk bumi terutama sekali Islam melakukan sholat kiblatkan Ka'bah. Apapun sesungguh yang diweh itu energi sampai di Ka'bah terus terputar ya dengan si tawaf. Dia terputar dengan tawafnya yang tersuplai di seluruh alam semesta. Misalnya manusia merasa kan di nara yang tawaf misalnya. Malaikat tawaf, jin tawaf, jin muslim tawaf, malaikat pun tawaf. Sementara kaum muslimin tetap sembahyang, tetap zikir, terpuiri, terbaca Al-Quran. Nah, cuma alamun gerak arah malaikat, gerak arah jin, gerak arah manusia tawaf berarti linara lah muter ia energi sampai si kaum mukminin atau kaum mukminin wah dinara malik. Sisa-sisa si masih adalah jin-jin si Islam, malaikat-malaikat si memberikan suplai. Nah terus tetap suplai. Nah juga dinara suplai kan berarti kendur gaya gravitasi daripada seluruh alam semesta ini akan terjadi berkurang. Sementara saat ini memang planet dan selain-lain semakin menjauh, arah semakin menjauh, arah semakin rapat. Jadi arah yang teliti, lamun menggunakan suatu alat ada pengitar, misalnya planet itu berwarna abang berarti semakin jauh, lamun warna biru berarti semakin mendekat dengan poros yang bumi. Nah, termasuk si menyangkal pendapatnya adalah Galileo ini dari si menyangkal pendapat bahwa alam semesta ini adalah pusatnya poros adalah bumi. Galileo si menyangkal. Jadi sementara ini si berlaku adalah pendapat Galileo. Saya mengatakan bahwa jadi poros adalah matahari, sumber data surya. Jadi bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari menurut teori ini. Tetap lagu dalil yang sebelum wasal tadri limus fakarillah dari takdirul azim alim wal kawakan dan manazil ada sarul jul tadi. Kemudian banyak di dalam Al-Quran
angkanya Al-Quran ini harus digali si anak jadi ada paham benar. Ya maksud dengan mari kita Islamkan ilmu pengetahuan ini, karena selaku memang bersumber daripada ilmu Islam. Cuma disabotasi oleh orang kafir. Karena apa? Dengan kafir adalah isi memecah belah umat Islam. Akhirnya umat Islam lari kepada hubud dunia lalu tanpa mengetahui cara. Lari kepada suatu kejumudan lalu dia tahu cara. Akhirnya ilmu tinggalan. Padahal kemajuan daripada sebuah agama sangat ditentukan oleh ilmu. Daya jadi kan bilang mulai Asia jamin terjadi. Tanpa ilmu agama, tanpa ilmu tanpa agama manusia celaka, tanpa ilmu manusia sengsara. Jadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dengan si beriman dan berilmu tentu akan sangat tinggi derajatnya dengan dunia sampai akhirat. Nah, apabila umat Islam meninggalkan ilmu, berarti sebenarnya dia meninggalkan paling tidak 60% kandungan Al-Quran tinggalan ilmu. Anak timbang. Jadi Rasulullah selalu memberikan isyarat-isyarat. Kemudian haddatsana Syihab bin Ibn telah bercerita pada kami Syihab bin Ibn. Qala haddatsana Ibrahim bercerita pada Ibrahim bin Humaid bin Humaid, an Ismail daripada Ismail, an Qais daripada Qais. Qala sami'tu Aba Mas'udin, aku mendengarkan Abu Mas'ud. Qala yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak gerhana karena kematian seorang daripada manusia. Walakinnahuma ayatani min ayatillah. Tetapi kedua-duanya merupakan tanda daripada ayat-ayat Allah dan kuasa Allah. Kalau kalian melihat keduanya, faqumu, maka berdirilah pasallu, sholatlah kalian. Jadi sebab sabda yang Rasulullah SAW, karena dia meninggal bidana Ibrahim, ya kebetulan langsung gerhana jenuh. Pada arus terus para sahabat luar biasa Ibrahim. Dia meninggal dunia, alam semesta pun dia milu sedih. Jenuh sebenarnya dengan bersinar terang. Jadi dia penggitan sinar karena turut bersedih. Ya, ning para sahabat yang coba gerhana terjadi karena meninggal Ibrahim. Nah ya, ada kumpulan para sahabat Rasulullah SAW untuk menyikapi sebuah gerhana. Tidak ada kaitannya dengan kematian subuh-subuh dengan. Walaupun kemungkinan besar, Allah memerintah bulan timpal jeluk berpapasan di saat Nuh saat meninggal adalah untuk apa? Untuk memuliakan Ibrahim sebagai putra Rasulullah SAW. Dia meninggalkan seolah-olah Ibrahim yatabaid si Allah Ta'ala, ketempatan di tempat suci, tempat membahagiakan. Karena memang hikmahnya adalah seandainya nara bijan Nabi isi mama pasti tak menjadi Nabi Rasul. Nah ialah jadi nara anak Nabi si mama hidup masuk Abdullah Qasim Abdullah Ibrahim. Si telu mama ini kan meninggal dunia waktu beri doa. Nah adapun wayina salah Sayyidina Hasan Sayyidina Husain memang dia jadi Nabi, lagu ia jadi ulama. Ada hikmah memang kematian. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana asba'u inna asy-syamsa wal qamara la yakshifani. Sungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana limauti ahadin, karena kematian seorang, wala li hayati, tidak juga karena hidupnya. Fa idza ra'aitum, maka apabila kalian melihat pasal, maka sholatlah. Wada'ullah, lalu mohonlah kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang berkaitan kerja akan terjadinya bencana susulan. Memang leman zaman lain, bahkan leman lain Rasulullah. Berarti kan terjadinya lahar meletus gunung Toba sampai menyebabkan kejadian badal Toba adalah
7.000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, berarti 7.000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi berarti belum Nabi Adam turun ke bumi. NTB misalnya terjadi letusan di Gunung Tabora, di Lombok terjadi Gunung Samala, Gunung Rinjani, Samala. Dia jauh sebelum kemerdekaan, jauh. Dan memang saya Rasulullah SAW suatu waktu bersabda, salah satu jadi tanda-tanda rapat hari kiamat adalah apabila terjadi banyak gempa. Nah, lalu tanda-tanda kubro daripada hari kiamat ini adalah kematian seluruh kaum muslimin, sehingga di neraka masih tentang sikit-sikit, hanya kafir doang masih menunjukkan bahwa penghuni surga cukup wah. Dari penghuni surga timpal kuota mereka di mana penuh yang diminta rapel, dan kafir doang masih hidup. Lalu kafir doang ya sih melakukan zina kanca anak kanca inang, adik kanca kakaknya, pokoknya dia arah hukuman bersenang-senang doang, tidak ada melarangnya. Sampai banyak lahir manusia sehingga jadi calon penghuni neraka. Dia anak malik dan beriman di saatnya kafir doang si arah. Karena apa, menunjukkan bahwa benar cepat prosesnya dengan penuh penghuni neraka dulu. Dalam penuh jana, mau tidak mau, kama badana awal khalqin wa itu marantan pun. Ambil pertama kali penciptaan alam semesta menun dan kuat dan kulakan. Awalnya kita pakar anna samawati wal ardi kana taratakan fafataknahuma. Apakah dan kafir itu dengan berpikir bahwa bumi langit alam semesta ini adalah sakit lain, hanya sakit. Fafataknahuma, kami pecah dia. Bumi langit itu disebut, dia disebut plat Pluto, dia disebut Mars, dia disebut Jupiter, dia disebut galaksi susun yang salah seluruh sebanyak sekian, dia ada disebut hanya bumi langit doang. Padahal bumi merupakan planet yang sangat kecil, sehingga apabila tertolak misalnya bumi ini le alam semesta marah misal sebutir gres di tengah padang pasir secara luas. Lalu para sebelum apabila kita menganut paham si pertama tentang bumi adalah merupakan poros daripada seluruh alam semesta, memang banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Tinggal ialah tulis daripada para tokoh-tokoh muda Islam untuk mengislamkan ilmu-ilmu Syiah memang merupakan penemuan daripada ilmuwan-ilmuwan Islam. Jadi tak ambil alih si ilmuwan-ilmuwan Barat, lalu mengatakan bahkan sampai nama-nama ilmuwan Islam itu Salih, Imam Ghazali misalnya, ahli dalam persikat Ghazali ini disebut, Ibnu Rus dari Ibn Rus ini disebut, Rozes ini disebut, Ibnu Sina, Ibn Chin, itu disebut-sebut. Jadi marah dengan Marto, padahal Islam lah. Nah, mereka saat-saat mereka ini harus berupaya umat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Harus betul-betul umat Islam, terutama sekali pada kaula muda, siapa para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, dan cukupan diri lagi menghafal doang. Lalu gali makna Al-Qurannya dari segala sudut pandang pada ilmu pengetahuan. Hadis pun surah 2. Sehingga akan kembali kejayaan Islam, dan dia mustahil Islam akan sangat jaya dan kaum muslimin akan sangat kaya raya sampai para seterangan pirana gue dengan yuk emasnya bakal-bakalnya terima masih kaki kita tolong di pondok bongannya pun ini nggak terima masih kaki pun sih iya pondok bongannya tolong bakal-bakalan mas biran. Nah inilah ya beberapa isyarat isi memang tersebut di Rasulullah antum a'lamu bi umum di dunia ko wallahu a'lam. Sekian dulu aja.